welcome back to my YouTube channel. Here we go. Kali ini ada bintang tamu kita, udah cantik, terus guru lagi ya sekarang. Bye. Terus wanita yang mandiri, independen, Mandi sendiri maksudnya. so beautiful. Dan ini adalah Mbak Nyaras. Hai. 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 Mbak Nyaras ini sekarang kita mau ngobrolin tentang nikah muda. Aduh, agak sensitif ya ini di semua kalangan. Bener Pasti. banget sih. Karena nikah muda tuh apa ya, sesuatu yang krusial ya. Apa sih kalau duit itu namanya sangat sensitif. Sensitif banget. Tapi sebenarnya nggak cuma nikah muda yang sensitif. Iya, Nikah di umur yang standar pun udah sensitif di zaman sekarang. Bener. 23, 25 itu kan standarnya segitu. Standarnya. Itu udah sensitif di zaman sekarang. Di zaman sekarang. Nah, kalau Mbak Nyaras sendiri sebenarnya setuju nggak sih sama nikah muda? Setuju nggak? Muda tuh lebih ke 23 ke bawah gitu ya. 23, iya Atau 23 ke bawah. 23 ke bawah. Bener. Sebenarnya kalau dibilang setuju nggak setuju sih nggak bisa ya. Kalau karena tiap orang kan kadang ada masanya dia diketemukan jodohnya di usia segitu. Bener. Kan kita juga nggak tahu. Mungkin di usia baru SMA tuh umur berapa sih? Umur 18, 17-18. Mungkin setelah SMA dia kerja misalkan, kerja 2 tahun kan usianya masih berapa? 20-an. Iya, 20 21. bener banget. Kalau misal di masa 2 tahun itu dia sudah menjalani masa-masa mungkin pacaran, terus diketemukan orang yang benar-benar serius yang usianya di atas dia, yang udah siap nikahin dia secara lahir batin, tanggung jawab secara material. Iya bener-bener. Itu kan kita juga nggak bisa bilang nggak setuju juga kan. Nah, kalau ini apa namanya, Hilda sendiri gimana? Kalau aku sendiri ya Mbak ya, kalau nikah muda itu kayaknya bukan no ya, maksudnya kayak enggak deh. Aku Enggak. lebih mending kayak nguatin pengembangan diri kita. Maksudnya kayak kita jadi like mom itu harus experience, kita butuh banyak pembelajaran karena Pengalaman. nggak mungkin dong kita tiba-tiba aduh gua ngebet banget nih, kan ada ya kadang cewek aduh gua Banyak. capek hidup, capek Banyak. skripsian, gua udah mau pengen kawin aja gitu kan. Itu bener-bener susah banget karena kayak iya kalau misalkan nikah nanti kita bahagia Dengan kalau orang yang kagak, tepat. bener, kalau kagak, kalau misalkan dapat mertua yang Gini aja ya, jangan dibilang. Gini aja. Kalau Mertua yang gini. kalau dapet mertua yang gini, belum lagi kita ngadepin mertua, Nah. ngadepin suami yang kayak mana gitu kan, harus tetek bengeknya disiapin dari pagi. Aku rasa aku belum siap sih Mbak. Mungkin orang-orang yang seperti itu mereka mengira aku ingin menyelesaikan masalah yang sebenarnya itu dengan masalah baru. Ya kan? Iya bener sih Mbak, bener. Nggak jamin juga menikah akan bahagia. Like your prince and princess in the castle. Impossible. Kayaknya itu cuma ada di negeri dongeng. Dongeng sih, dongeng. Tapi kadang ada loh Mbak yang ada pasangan muda-mudi yang emang dielu-elukan kayak aduh nikah muda tuh pasti enak-enak gitu lah ya. Terus Enak-enak. terus kayak bener-bener kelihatan kayak masih pacaran gitu Mbak, nggak kelihatan kadang. Ya sebenarnya iya. ada Ini juga. kayak gitu sih. Kalau menurut pendapatnya Mbak Nyaras gimana? Balik lagi kayak tadi sih, tiap orang kan punya ini sendiri-sendiri ya. Mungkin dia yang memilih seperti itu pasti udah siap sama resiko yang diambil. Bener banget. Biarpun kamu pun, Hilda pun memilih untuk nggak setuju sama nikah muda, karena kita sebagai perempuan harus banyak yang dipelajari, banyak pengalaman yang harus dipetik. Untuk bekal buat kita punya suami dan anak tuh masih banyak yang dicari. Kan kadang nggak semua orang punya pikiran kayak Hilda. Bener banget. Ya kan? Bener banget. Gitu. Terus ada juga kadang ada sih temen kayak
dia anaknya orang kaya. Aduh, gak usah di Maksudnya kayak dia nggak akan khawatir secara finansial, ekonomi tapi aman. nah aku kaya, aku ganteng, cari istri, oke, nikah yuk gitu kan. Siapa yang nggak mau? Iya. Pasti mau kan. Itu cewek udah nikah, tapi bener awal-awal bahagia, happy, kayak nggak merasa kekurangan sama sekali, kayak mau bikin usaha yuk, gabut nih masa cuma tidur-tiduran doang. Akhirnya ya. nah buka usaha lah, karena orang kaya ya udah bikin kafe. Nggak bertahan lama, bener. Langsung redup ya pasti. Yes, mungkin awal-awal masih rame. Aku buka kafe, masih muda udah buka kafe nih. Datang yuk, ini yuk, lihat. Ya udah rame, lama-lama ya udah selesai redup. Karena apa coba? Karena apa tuh, Mbak? Orang ketiga. Serius? Ya. Wah, bener-bener orang ketiga nih ya. Hati-hati ya, hati-hati banget. Wah, serius orang ketiga? Ya. Itu emang Itu nggak ada sekarang masalah dari orang tua. Kalau kita lihat ya, kurang apa sih? Iya. Duit udah, cewek cantik, cakep, cowok juga cakep. Udah kurang apa kalau dilihat? Nggak ada kan? Kita ngelihatnya nggak ada. Tapi orang ya namanya manusia ya, mesti merasa nggak pernah cukup. Kita pun juga. Cuma dalam usia yang muda tadi membuat dia nggak mempertimbangkan dengan baik keputusan itu. Ini ya Mbak, kokoh dalam mengambil keputusan. Bisa dibilang gitu juga. Sama kayak saat mereka memilih untuk menikah, karena tadi semuanya di belakang udah siap, kayak dari segi duit, cewek juga cantik, kayak mereka mengambil keputusan nikah itu kayak pacaran ya nggak? Jadi saat dia lihat, dia nggak serius. Kalau udah nikah kita nggak boleh lirik sana lirik sini, kita harus serius sama itu. Mungkin dia belum siap dalam hal itu, tapi siap dari segi semuanya sudah tersedia. Itu tadi. Aduh, Macem-macem ya? Kan ceritanya. Macem-macem banget sih, dan itu pelajaran banget buat aku yang Masih kid. bisa jadi rambu-rambu juga. Bener banget. So buat teman-teman nih, ya kalau misalkan ingin mengambil keputusan mau nikah atau enggaknya, lebih baik sih dipikir berkali-kali. Kalau kalian udah mikir berkali-kali, tambahin lagi ya Mbak ya, berkali-kali lagi. Karena gini, sekarang kan aku 24. 24. Aku sudah lolos memasuki usia yang sangat sensitif bagi perempuan, yaitu 23. Di umur 23 temenmu pasti laris manis, apalagi yang cewek-cewek. Banyak undangan, kita sering kondangan, gak berhenti, bakal banyak banget pertanyaan. Kapan nyusul? Kapan nikah? Kapan nih? Nah pasti di umur 23, cewek kan, banget nih Mbak ya. 23 itu bener-bener hype-nya. Mungkin 24 mulai agak, kadang orang udah apa namanya, 24 itu udah agak menurun lah. Kita udah bisa kontrol emosi. Tapi kalau 23, pasti kita kapan ya gue nikah ya? Pasti gitu. Iya. Risih, ditanyain tuh risih, kita tuh marah. Kita tuh marah. Kesel. Dan sebenarnya saat kita marah, kita pasti oke, aku akan nikah. Itu kan keputusan yang nggak baik juga, karena kita keputusan yang mendadak. Yang kita lakukan bukan berdasarkan diri kita, tapi karena orang lain. Karena tuntutan, karena hujatan. Udah kan? Di netizen nih ya, suka ngehujat nih. Jadi kalau udah usia 24 itu kita udah agak bisa kontrol emosi, kayak ya udahlah, yang nikah juga gua, yang ngejalanin juga gue juga nikah cari makan juga suami sama gua, bukan elu, gitu kan? Kita bakal bisa lebih menyikapinya lebih dewasa, lebih enjoy gitu ya. Biasa. Sekarang berapa? 21? 22. Bentar lagi. Bener banyak banget pelajarannya ya di usia 23 nih ya Mbak, 23. Ya. Aduh teman-teman, 23. Buletin tuh 23. Beneran. Ya Allah, bener-bener susah Dan banget. nggak cuma orang-orang, maksudnya kan kadang orang-orang tua, tante-tante, bude-bude gitu kan. Temen sendiri pun kadang bisa jadi pisau buat hati kita. Maksudnya gini,
Aku juga pernah. Wah banyak ini. Aduh, Bunda banyak pengalamannya. Tapi yang paling, ya kan nanti kamu kan juga. Iya. Yang paling aku ngena banget ada teman aku tuh udah nikah, dia udah hamil. Kita ke kondangan nih bareng. Ke kondangan. Kayaknya 6-7-an lah. Pokoknya udah gede, udah kelihatan lah pokoknya. Aku kondangan di situ rame-rame kan. Nah ada satu teman aku tuh dia tuh pendiam, bisa dikatakan cupu lah, maksudnya di sekolah juga diam, waktu interaksi sama orang tuh nggak banyak, nggak sering nongkrong juga, pokoknya diem lah. Itu si temen aku yang hamil tuh tanya sama aku, kapan nih nyusul? Kapan-kapan pasti diundang kok, nggak usah khawatir. Kalau aku nyikapinya santai. Nah si anak yang diem tadi diginiin, kalau kamu kapan nikah? Kan dia kan nggak pernah pacaran nih, kalau aku kan masih ya temen cowok banyak lah gitu. Kapan ini Kak? Pacaran dulu aja lah biar ini habis itu nikah. Iya biar ngerasain habis itu nikah. Terus diginiin, masa iya mau nungguin aku punya anak 2? Sakit nggak? Sakit nggak tuh anak digituin? Aku aja yang bukan yang nggak digituin sakit kayak. Ya tolong ya, kamu beruntung nih udah dapet suami di usia segitu, udah punya anak. Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Kayak lu paling laku ya. Nah, lu paling laku nih. Masa iya mau nunggu gue punya anak 2? Astagfirullahaladzim. Tapi bener nggak? Coba bayangin kamu di posisi dia. Kesel sih. Dia nggak bisa jawab apa-apa. Diem cuy gue. Diem banget. Dia pun diajak ngobrol tuh kayak cuma dari mana, dari sana. Dia tipe orang seperti itu. Bayangin dikasih kalimat seperti itu. Sakit banget cuy. Kayak lu orang paling cantik dah. Paling cantik, paling laku dah. Abis ini lu lahirin, hamil lagi terus doain ya. Tahun sekali punya anak lu. Ini podcastnya lama-lama. Beneran, jadi nggak cuma nggak cuma orang-orang tua yang udah nikah, baru nikah pun ayolah nikah tuh enak loh. Lu kira nikah cuma buat reproduksi? Mohon maaf, buat enak-enak kagak Bang. Cuma buat reproduksi doang ya kan? Iya bener. Keberuntungan orang kan beda-beda. Setuju nggak? Setuju, tergantung kita yang menyikapi, mensyukurinya. Gimana tuh? Tergantung kan. Terus ini banyak lah kalau diceritain nanti jadi aib. Kira-kira nih pesan Mbak Nyaras buat adik-adik sih ya, adik-adik yang umur 20 ke 23 nih, tentang nikah muda ini. Sebenarnya pesannya udah didapat dari Hilda. Aku? Iya. Tadi di awal aku setuju banget. Kayak kita tuh perempuan jangan yang cuma cari enaknya aja lah. Mentang-mentang kita perempuan, kan aku nanti nikah ada suami yang cari duit. Iya, yang aku tinggal di rumah. Enggak, jangan gitu. Aku setuju banget sama pemikirannya Hilda yang tadi. Kita harus banyak belajar dulu, kita harus mempersiapkan mental, mempersiapkan bekal buat nanti kita punya anak, kita bakal ngerawat anak, nggak sembarangan. Mohon maaf, bener banget. Ya kan? Nah, itu tadi sih pesannya. Hilda yang kasih. Wah, thank you banget Mbak Nyaras. Hari ini tuh banyak banget ilmu-ilmu yang bisa gua dapet. Mulai dari di umur 23 yang emang rawan-rawannya ya, terus gimana cara menyikapi orang-orang yang nyinyir sama kita yang belum kawin. Thank you Mbak Nyaras. Satu lagi. Apa tuh? Nggak cuma buat anak-anak muda yang 23 ke bawah ya, buat semuanya pun mau nikah umur 25, 27, 30, mereka semua itu punya pilihan. Benar. Ya kan? Tiap orang punya keberuntungannya masing-masing, punya jalan hidupnya masing-masing. Benar. Kita nggak bisa mensamaratakan semua orang di dunia ini kan? Yes. Setuju banget. Kadang ada yang kadang ada yang nikah duluan tapi karirnya kurang. Ada yang belum nikah tapi karirnya legit gitu. Itu kan pilihan. Bener banget sih Mbak. Life is your choice. Tutup lah. Oke, thank you banget udah nonton podcast gue sama Mbak Nyaras. Thank you banget udah datang di ruangan kita.
semoga bisa bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. See you on the next video. Bye. Here we go.